Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati ya. Selamat pagi semuanya. Selamat sejahtera. Semoga teman-temanku hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Tati TKI Taiwan berduka cita atas meninggalnya ya. Saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, yaitu seperjuangan ya, TKW asal Purwodadi ya, Mbak Parti ya. Mbak Parti dia mengidap penyakit liver kronis ya. Tentunya penyakit liver kronis itu disebabkan karena mungkin telat makan ya. Kalau dulunya di sebut itu penyakit emah ya, tapi sekarang udah modern, penyakit liver kronis ya. Dia dibawa ke rumah sakit, udah dibawa ke rumah sakit ya, sempat di ICU, tidak sadarkan diri ya. Akhirnya pagi tadi tanggal 18 mungkin pagi ya, dia meninggal dunia ya, diambil oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya teman-teman ya. Saya minta untuk mbak-mbaknya semuanya, mas-masnya semuanya ya, kalian boleh kerja keras tapi ingat kesehatan ya. Saya ulangin terus biar rekan-rekan saya, sahabat saya ini berjuang sekuat tenaga, tapi tetap ingat kesehatan juga ya. Jangan sampai kalian itu makan telat, kerjanya udah berat, berantakan, makannya kurang memperhatikan badan kalian. Itu nggak boleh begitu ya. Tentunya orang yang di rumah sana itu sangat menunggu dan menanti ya kedatangan dan rezeki dari kita semuanya ya. Nggak menutup kemungkinan ya, keluarga kita yang di kampung, yang di Indonesia itu sangat mengharapkan kalau kita punya uang ya, mengharapkan uang dan mengharapkan kita itu di sini sehat walafiat tentunya ya. Di rumah itu nggak henti-hentinya mendoakan kita semuanya biar kalau kerja di sini tuh hati-hati, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Kalau kemana-mana ya harus hati-hati begitu, apalagi musim pandemi kayak gini. Orang keluarga di rumah itu juga mendoakan kita itu yang terbaik ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan oleh Mbak Parti semoga dikasih kesabaran, ketabahan ya, dikasih kesabaran dan ketabahan hatinya ya. Mungkin sangat kehilangan banget ya. Gak tahu Mbak Parti ini masih bujang atau udah punya anak, saya kurang paham ya. Tapi tadi pagi aku ada kabar duka dari Mbak Parti ya, TKW Purwodadi ya, TKW Purwodadi meninggal di rumah sakit mana, daerah Taichung atau mana itu ya. Semoga proses pemulangan jenazah semoga dilancarkan dan semoga cepat sampai di Indonesia begitu ya guys ya. Saya ucapkan berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Mbak Parti semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua adalah berita duka dari BMI Mas M ya, Mas M asal Cirebon ya, Mas M asal Cirebon ya, TKI ya. Dia juga sakit, nggak tahu sakitnya sakit apa, mungkin sakitnya dadakan apa gimana ya guys ya. Ini meninggalnya itu terjatuh di pinggir jalan ya, sekitar Taipei, nggak tahu Taipei-nya di mana ya. Mungkin
sakitnya ya juga kurang tahu ya, mungkin sakit terlalu ditahan-tahan begitu ya, nggak dirasa. Namanya pekerja pabrik mungkin kalau sakit nggak dirasa gitu ya guys ya, sakit apa dia nggak dirasa gitu, akhirnya berakibat fatal ya. Tadi pagi juga berpulang ke Rahmatullah tanggal 18 ini ya, mudah-mudahan pemulangan jenazah dilancarkan prosesnya, semoga yang ditinggalkan oleh almarhum semoga dikasih kesabaran dan ketabahan ya. Mas M ini berasal dari Cirebon ya, berasal dari Cirebon. Saya tuh sangat sedih kalau rekan-rekan seperjuangan saya itu meninggal karena sakit kayak gitu tuh sedih banget guys ya. Mungkin kadang kita ya masih berhati-hati juga masih kena sakit ya, namanya takdir itu di tangan Allah begitu. Tapi namanya takdir di tangan Allah, kalau meninggalnya secara tiba-tiba kayak gitu juga mungkin ya keluarganya yang di rumah itu ya gelo ngono lho guys, mungkin gelo ya, gelone ya mungkin oh iya anakku belum pulang ya, anakku di sana mencari rezeki, mencari nafkah, pulang-pulang udah tinggal nama. Mungkin orang tua juga kayak gitu pikirannya, semua orang tua itu begitu ya. Semua keluarga kita yang seumpama kita tinggalkan ke Taiwan nyari rezeki, nyari nafkah, pasti pikiran keluarga kita itu sama ya guys ya. Pasti dia itu tiap malam, tiap hari itu mendoakan, ya Allah semoga anakku di sana itu baik-baik saja, ya Allah semoga anakku di sana itu sehat-sehat saja, cari rezekinya lancar, dapat majikannya yang baik. Pasti doanya itu begitu ya teman-teman ya. Jadi itu tadi berita duka ya dari Mbak Parti asal Purwodadi ya, meninggal tadi pagi ya. Mungkin hari ini pemrosesan pemulangan jenazah ya ke Pati Purwodadi ya. Semoga prosesnya dikasih kelancaran, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga jenazahnya sampai rumah ketemu keluarganya langsung dimakamkan begitu ya. Semoga semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga dimudahkan segala urusannya dan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang baik sesuai dengan amal kebaikannya ya. Terus berita yang ketiga ya, yang ketiga itu TKW asal Lampung ya, TKW asal Lampung bekerja di Taiwan selama 5 bulan ya. Selama 5 bulan itu termasuk masih baru ya, termasuk masih baru. Mungkin masalah bahasa juga masih kurang ya, masalah bahasa juga masih kurang, terus masalah keberanian juga masih kurang ya. Mungkin Mbak ini bekerja selama 5 bulan ya, namanya Mbak Alvina ya, namanya Mbak Alvina itu sakit, sekarang dirawat di rumah sakit di Taipei ya, rumah sakit Tachia Hospital ya. Di rumah sakit mana tadi aku nyatet ya, lupa ya. Dari kabar dari Mbak Alvina yang bekerja di Taiwan selama 5 bulan, mungkin mbaknya itu tertekan banget ya, masalah kerjaannya, masalah majikannya yang gimana ya. Kasihan mbaknya ini juga sakit ya, mungkin sakitnya itu sakit stres guys ya. Makan juga kurang, maksudnya makan dikasih majikannya itu kurang, dia juga nggak berani ngomong ya. Makannya telat juga dia nggak berani ngomong ya. Tahu sendiri orang pekerja baru ya, pekerja baru di Taiwan itu, saya dulu juga ngalami ya guys, mau ngomong aja bahasanya itu kita itu nggak bisa ya, keberanian pun kurang ya teman-teman ya. Saya ngalamin sendiri, dulu saya juga pernah, saya bekerja di sini tuh murni saya belum bisa bahasa ya, karena dulu saya di sekolah itu saya bisa bahasa itu ngepek
ya, nyontek dari buku itu, nyontek ya, nyontek. Terus kalau belajar bahasa juga tanya-tanya ke sampingnya, ini isinya apa, ininya apa. Ya saya percaya kalau TKW yang belum ek, ya yang belum ek datang ke Taiwan itu bahasanya emang masih kurang ya, kecuali udah pernah ke Hong Kong, udah pernah ke Malaysia, pasti kalau nggak bisa bahasa Taiwan pasti bisa bahasa Inggris, begitu ya guys ya. Jadi untuk mbak yang masih baru ya, saya minta dan saya mohon jangan sampai kalian itu takut sama majikan ya, jangan sampai kalian itu takut sama majikan. Begitu. Kalau toh kalian takut sama majikan, tolong kalian download translate ya. Translate apa itu? Aplikasi bahasa Indonesia ke bahasa Taiwan modern. Kayak gitu. Kalian bisa pakai translate itu. Kalau enggak kalian bisa download ya. Translate bahasa Taiwan ke bahasa Indonesia kayak gitu. Kalian kan punya HP toh guys ya, walaupun kalian nggak bisa bahasa, tapi kalau ditranslate pasti majikan kalian itu ngerti, pasti majikan kalian itu paham apa keluhan kalian, itu pasti dia mengerti ya. Kalau sudah begini ya kasihan juga. Iya, kalau majikannya itu tanggung jawab, kalau agentnya itu tanggung jawab. Kalau mbak ini loh, Mbak Alvina yang asal Lampung ini, majikannya nggak tanggung jawab, terus agentnya juga nggak tanggung jawab, kasihan. Padahal dia itu juga capek-capek ya kerja ya, mungkin jaga akong ama kayak gitu ya, tahu sendiri ya, orang Taiwan itu tahu sendiri kalau kitanya nggak berani, dia itu semakin merajalela, begitu loh guys ya. Saya ajarin benar. Kalau kalian kerjanya berat, tolonglah ngomong ke majikannya ya. Kalau kalian nggak berani, saya nggak ngomong yang udah ek ya, yang udah ek pasti bisa, pasti lancar bahasanya dan berani ngomongnya ya. Kalau nggak setuju, nggak suka, paling kan ngomong sama agentnya juga ya, saya nggak mau jaga ini karena terlalu berat, kurang istirahat kayak gitu ya. Kalau yang masih yang masih baru-baru mungkin nahan ya, nggak biasanya kena marah, dia kena marah, mau ngomong juga nggak berani, bisanya cuman menangis dan menangis ya. Itu pasti kayak gitu. Saya juga punya saudara di Taichung ya, punya saudara saya, masih saudara saya juga ya, dulu kerja waktu dari Indo ke sini itu minta ampun ya, majikannya galaknya aundzubillah min dzalik ya. Barang kotor aja dia tidur tengah malam dibangunin suruh bersihin. Itu saudara saya guys ya. Saya ajarin, kalau kamu nggak betah, tolong kamu itu pindah majikan, ngomong agent. Kebetulan agentnya kan orang Indonesia ya, orang Indonesia kan bisa bahasa Indonesia, kita ngeluh apa-apa kan kita bisa gitu loh ya. Dulu saudaraku di situ di Taichung juga kayak gitu ya, jaga akongnya udah kayak apa, anak-anaknya ke situ marah ya marah ya, bahkan kotor sedikit aja dipanggil saudara itu, malam-malam itu suruh bersihin ya. Dia bisanya cuman ngangguk-ngangguk sama nangis begitu ya. Sekarang alhamdulillahirabbil alamin, pindah dapatnya yang baik ya, dia pindah dapat yang baik, majikan yang baik sekarang ya. Walaupun bahasanya kurang, pengalamannya kurang, tapi kan sekarang alhamdulillah dapat yang baik ya. Namanya kerja di Taiwan, kalau kita itu nggak tanggap, nggak dong ya, kita dapat majikan yang rese, yang brengsek, yang pelit, yang orangnya begitu amat, itu kalian tahan-tahan ya, akhirnya begini kayak Mbak Alvina ini ya. Kalian stres, depresi ya, sakit pikiran, sakit badan, nggak inget apa-apa, mikir dimarahin majikan, mikir yang ini yang itu ya. Begitulah ya. Saya sarankan untuk sahabat-sahabatku semuanya, TKI, BMI ya,
semuanya lah. Kalau kalian kerjanya kurang nyaman, kurang enak, tolong kalian itu bilang ke majikan kalian. Kalau udah terjadi begini kan fatal, kasihan yang di rumah ya. Yang di rumah itu menunggu kita, ya menunggu rezeki dari kita guys. Makanya kita itu di sini kerja, ya kita harus pandai-pandai lah. Ya kalau kita nggak bisa bahasa, kita nggak bisa ngomong, translate. Ya translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Taiwan modern. Ya kalau nggak dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kan di situ banyak aplikasi translate guys. Ya kalian pakai, kalian gunakan. Ya untuk mbak-mbaknya ya, mbak-mbaknya yang masih baru-baru ya, jangan sampai kalian itu tahan, akhirnya kalian stres, kalian depresi, masuk rumah sakit. Nah itu yang saya nggak suka begitu guys. Ya saya dulu juga ngalamin kayak kalian itu, saya juga nggak bisa bahasa, nggak bisa apa ya, tapi semangat saya untuk berusaha itu ada gitu loh guys. Ya saya nggak bisa bahasa Taiwan, saya pakai translate. Ya kalau mau ngomong ke majikan saya pakai translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin, Taiwan Mandarin. Ya begitu, jadi bosku itu tahu, paham gitu, aku ngomong begini tahu. Begitu pula sebaliknya ya, bos saya itu kalau mau ngomong saya itu pakai bahasa Taiwan ditranslate bahasa Indonesia. Begitu dulu ya, dulu waktu aku masih baru kayak gitu guys. Ya jadi kita tuh ngerti, kita tuh saling paham. Ya kita mau curhat keluhan kakeknya begini, neneknya begini, dia itu paham, mengerti gitu loh guys. Kalau kita cuman diem kita tahan, nggak bisa begitu. Akibatnya apa? Merusak badan kita dan merusak pikiran kita. Ya padahal kita di sini tuh tulang keluarga. Ya guys ya, saya minta lah untuk semuanya hati-hati masalah kesehatan. Ya, hati-hati masalah kesehatan. Saya udah dari kemarin saya bilang, kalau kalian nggak berani sama majikan, kalian pakai translate, download aplikasi ya, bahasa Indonesia ke bahasa Taiwan, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, begitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu nantinya sakit gara-gara kalian gak berani ngomong ke majikan. Begitu ya teman-teman ya. Itulah saran saya ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman saya semuanya. Ya saya cuma bisa bilang, ngasih tahu ke kalian. Ya, jangan sampai kalian itu di sini kerja keras, kalian sepelekan masalah kesehatan. Ya. Kesehatan itu penting, guys ya. Jangan sampai kalian itu sepelekan kesehatan, karena keluarga kalian yang di rumah itu mengharap banget rezeki dari kalian. Jadi kita tetap semangat. Ya kalau kalian nggak bisa bahasa, tolong translate ke bahasa Indonesia ke bahasa Taiwan. Ya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, pasti mengerti, pasti tahu majikan-majikan kalian ya. Begitu. Ya. Begitulah ya teman-teman ya. Nah, curhatan dari saya, semoga almarhumah Mbak Parti sama Mas M ini semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kepulangannya proses kepulangan jenazah semoga dikasih kelancaran ya. Nah, sekian dulu video dari Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe bila suka info-info dari Tati. Oke, terima kasih. Bye.